Kalasis, Jakarta, Banten, dan juga semua Moria yang dikasih oleh Tuhan dimanapun berada. Salam sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Moria yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari bahan PA Moria di minggu tanggal 23 sampai 29 Agustus 2026. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga yang mengasihi kami. Kami bersyukur saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari bahan PA Moria. Kami percaya Roh Kudus yang memberkati dan memampukan kami memahaminya serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Moria yang dikasih oleh Tuhan, bahan PA Moria minggu tanggal 23 sampai 29 Agustus 2026 diambil dari Kolose 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sedemikian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 22 sampai 25 dengan tema bahan PA Moria kita di minggu ini, erdahin guna Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Moria yang dikasih oleh Tuhan, tema kita bekerja untuk Tuhan ini diangkatkan bagi kita tentu untuk mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, sebagai pengikut Kristus, sebagai manusia yang bekerja, memahami bahwa ketika kita bekerja adalah untuk Tuhan. Moria yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, khususnya dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 25 ini, Paulus mengajarkan kepada kita tentang relasi antara hamba dan Tuhan. Ya, meskipun konteks histori ayat ini mengacu pada perbudakan pada masa Perjanjian Baru, tetapi ternyata ada prinsip-prinsip penting yang disampaikan oleh Paulus yang tetap relevan sehingga pada masa sekarang ini, yaitu dalam hal pekerjaan yang kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab hanya untuk kemuliaan Tuhan. Moria yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa poin penting yang disampaikan Paulus tentang bekerja berdasarkan teks ini. Yang pertama dari ayat 22, ya, tentang ketaatan pekerja pada majikannya. Ada 4 karakteristik ketaatan pekerja kepada majikan yang pada hakikatnya ini hendak menunjukkan kualitas kerjanya. Yang pertama yaitu dalam segala hal. Jadi pekerja Kristen diwajibkan menaati tuannya dalam segala hal. Arti tuan di dunia ini mengingatkan kita bahwa ada Tuhan di sorga. Hamba atau pekerja dengan demikian memiliki 2 tuan, yaitu Tuhan di dunia ini dan juga di sorga. Jadi ketika ada kehendak Tuhan di dunia ini yang bertentangan dengan kehendak Tuhan di sorga, itu tidak perlu dikerjakan oleh pekerja yang percaya kepada Kristus. Ya, selanjutnya karakteristik yang kedua yang disampaikan Paulus tentang bekerja meskipun tidak dilihat, ya, sebagai pekerja Kristen tetap taat pada majikannya.
meskipun majikannya itu tidak melihatnya bekerja. Jadi ketidakhadirkan majikan tidak mengurangi ketaatan kita dalam bekerja. Di sini integritas kita sebagai seorang yang bekerja tidak tergantung pada kehadiran majikan ataupun tuan. Ya, karakteristik yang ketiga yaitu ketulusan hati. Jadi orang yang bekerja, bekerjalah dengan setulus hati, dengan sungguh-sungguh, dan tentu kualitas pekerjaannya ini dapat diandalkan. Karakteristik yang keempat, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang bekerja, dia akan bekerja dengan takut akan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ada relasi pekerjaan kita dengan Tuhan. Ini menyatakan bahwa pekerjaan dipandang sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, ya, kehadiran Kristus dalam pekerjaan, kita memahami hal ini. Jadi ketika kita bekerja, Kristus adalah sang empunya pekerjaan kita. Dengan demikian, kita bekerja sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Moria yang dikasihi oleh Tuhan, ya, poin penting selanjutnya yang disampaikan oleh Paulus melalui teks ini dalam ayat 23 tentang bekerja dengan sepenuh hati. Di sini Paulus menjelaskan bahwa mentaati Tuhan di dunia ini berarti bekerja dengan segenap hati. Mengapa? Karena ada upah dari Kristus yang menantinya. Tentu ini mendorong kita supaya kita bekerja dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah hati. Hal ini diingatkan Paulus agar kita bekerja bukan karena terpaksa, ya, tetapi kita bekerja dengan sukacita. Kita bekerja dengan sepenuh hati kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi dengan demikian, Moria yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pekerja Kristus, kita mengerjakan pekerjaan kita ini sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Selanjutnya di ayat ke-24, Paulus juga menyampaikan tentang pekerja itu adalah hamba Kristus, ya. Pekerja yang bekerja tentu mendapatkan upah. Orang Kristen yang bekerja adalah sebagai hamba Kristus mendapat upah dari Kristus. Apa upahnya? Upah di sini yang dimaksudkan bersifat eskatologis, yaitu warisan kekal yang disediakan di surga, yaitu kehidupan kekal di surga. Inilah upah bagi pekerja-pekerja Kristus. Yang keempat yang Paulus sampaikan juga dalam ayat yang ke-25, yaitu peringatan kepada pekerja dan tuan sebagai hamba Kristus. Ya, Paulus mengatakan kepada hamba dan tuan bahwa yang bersalah dalam pekerjaannya akan menanggung kesalahannya. Kesalahan ini tentu merujuk kepada pelanggaran hukum, tingkah laku yang bertentangan dengan hukum dalam bekerja. Misalnya, kesalahan hamba adalah tidak taat kepada tuannya. Kesalahan tuan adalah tidak berlaku benar dan adil kepada hambanya. Tuhan melalui Paulus mengingatkan hal ini juga kepada kita. Moria yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bekerja untuk Tuhan yang menjadi tema bahan PA Moria kita di minggu ini. Ya, tentu ini mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang bekerja sebagai hamba Kristus. Kita bekerja untuk Tuhan, yaitu bekerja dengan penuh sukacita, bekerja dengan berintegritas, berkualitas dalam segala hal, bekerja dengan sepenuh hati hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa ketika kami bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bekerja dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh berkualitas, berintegritas, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mampukan kami melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.